Oke, adik-adik, ya kita akan ke materi yang kedua, yaitu tentang pengukuran kadar glukosa darah secara kuantitatif. Ya, nah jadi kita akan menentukan jumlah glukosa secara titrasi dengan menggunakan reagen Benedict. Ya, jadi kita akan mengukur secara kuantitatif berapa kadar glukosa di dalam darah. Nah, reagen ini berbeda dari kualitatif karena mengandung rodania rodanida dan kuprooksida, ya, sehingga dia akan bisa kita ini mengukurnya, ya. Nah, kemudian kadar gula darah ini merupakan parameter yang sangat sering kita periksa, ya, karena kadar gula darah ini perlu diatur oleh tubuh kita agar tetap dalam kondisi normal. Normalnya kadar gula darah itu antara 80 sampai 120 miligram per desiliter, ya. Nah, pada keadaan lebih rendah dari 80 miligram per desiliter, maka tubuh kita bisa mengalami gangguan, terutama pada otak, ya, karena otak itu memerlukan asupan glukosa yang konstan, yang terus-menerus. Jadi kalau terjadi penurunan kadar gula darah, misalkan mencapai 70 atau 60 miligram per desiliter, maka akan mengalami gangguan kesadaran. Itu berbahaya, ya. Jadi orang yang kelaparan, ya, orang yang mengalami kelebihan dosis obat anti gula darah, ya, dia bisa mengalami yang namanya hipoglikemia. Kadar gula darahnya lebih rendah daripada normal, dan ini keadaan yang berbahaya. Nah, kalau dia mencapai lebih dari 200 miligram per desiliter, maka kadar gula darah itu dikatakan tinggi atau hiperglikemia. Nah, hiperglikemia ini merupakan keadaan yang tidak baik bagi tubuh kita, karena gula ini dia bersifat mudah bereaksi dengan yang lain, ya, mudah berikatan dengan molekul yang lain. Jadi gula itu bisa berikatan dengan protein, ya, berikatan dengan lemak dan lain-lain, ya, sehingga akan menghalangi kerja protein. Jadi menghalangi kerja reseptor, menghalangi kerja enzim dan lain-lain. Ya, sehingga orang yang mengalami kelebihan kadar gula darah dalam tubuhnya bisa mengalami berbagai gangguan, ya, misalkan penurunan imunitas tubuh karena sel-sel imunnya tidak bekerja dengan baik pada kondisi gula darah tinggi. Kemudian bisa juga mengalami mikroangiopati, ya, jadi mengalami gangguan pada persarafan, ya, karena sarafnya juga akan terganggu kerjanya oleh kadar gula darah yang tinggi. Nah, penentuan kadar gula glukosa darah ini diperlukan di klinik, misalkan untuk mendiagnosis penyakit, misalkan diabetes mellitus. Nah, jadi diabetes mellitus ini adalah kondisi di mana kadar gula darahnya itu melebihi kadar normal. Nah, dapat dilakukan dalam dua keadaan untuk mendiagnosis diabetes mellitus ini, ya, Dek, ya. Jadi pada keadaan puasa, jadi setelah 8 jam tidak makan, tidak minum, pasien kita periksa kadar gula darahnya. Nah, dikatakan normal kalau kadar gula darahnya kurang dari 126 mg per desiliter. Dicatat ini saya ngomong, ya. Jadi kalau saat gula darah puasa itu tidak boleh lebih dari 126 mg per desiliter. Tidak boleh lebih dari 126 mg per desiliter. Apabila gula darah puasa lebih dari 126 mg per desiliter, maka dia dikatakan diabetes mellitus, ya, atau gula darah tinggi. Nah, kemudian cara pengukurannya adalah 2 jam setelah makan. Nah, 2 jam setelah makan ini, ya, normalnya ini di bawah 200 mg per desiliter. Nah, dikatakan tinggi kalau 2 jam setelah makan, itu adalah lebih dari 200 mg per desiliter. Misalkan setelah makan diukur kadar gula darahnya dia 250 mg per desiliter. Oh, itu bisa dikatakan sebagai diabetes mellitus, ya. Nah, kalau dia di bawah 80 pada saat ini puasa, ya, atau pada saat sewaktu diperiksa, itu dikatakan hipoglikemia, ya. Nah, keadaan hipoglikemia ini lebih berbahaya daripada hiperglikemia. Jadi kadar gula darah yang rendah ini lebih berbahaya karena otak itu memerlukan asupan glukosa yang konstan terus-menerus. Kalau glukosa darahnya rendah, otaknya itu tidak bisa bekerja.
yang bisa mengakibatkan penurunan kesadaran, bahkan dapat menyebabkan meninggal kalau terjadi hipoglikemia yang lama. Ya. Nah, kita akan memeriksa kadar glukosa darah itu dengan satu metode reduksi. Jadi metode reduksi ini berdasarkan kemampuan glukosa untuk mereduksi Cu2+ menjadi Cu1+. Jadi glukosa itu dapat bereaksi dengan ion Cu2+, ya, sehingga dia akan kehilangan satu elektronnya menjadi Cu1+. Nah, tapi metode ini kurang sensitif sebab yang dapat mereduksi Cu2+ menjadi bukan hanya glukosa, tetapi gula-gula yang lain seperti fruktosa, galaktosa, ya, dan zat-zat lain seperti vitamin C, kreatinin, asam urat, glutathione, dan sebagainya, dia juga bisa mereduksi Cu2+ menjadi Cu1+. Nah, jadi ini tidak spesifik untuk glukosa. Ya, jadi metode reduksi ini tidak spesifik. Jadi bukan cuma glukosa yang bisa mereduksi ini. Jadi ini kurang sensitif, ya, kurang spesifik untuk glukosa. Nah, yang metode yang lebih sensitif dan lebih spesifik itu adalah metode enzimatik namanya. Nah, jadi glukosa ini akan dioksidasi oleh enzim glukosa oksidase. Ya, jadi glukosa ditambahkan oksigen, ya, oleh enzim glukosa oksidase ini akan menjadi asam glukonat dan H2O2. Nah, reaksi selanjutnya ini akan terbentuk zat berwarna, ya. Nah, reaksi ini akan menyebabkan terbentuknya zat yang berwarna, ya. Nah, kemudian yang menyebabkan dia lebih spesifik adalah enzim glukosa oksidase ini hanya mengoksidasi glukosa saja. Dia tidak mengoksidasi bentuk-bentuk glukosa yang lain, bentuk-bentuk gula yang lain seperti fruktosa, galaktosa, dan lain-lain, vitamin C, kreatinin, asam urat, glutathione, dan lain-lain itu tidak akan mengalami oksidasi oleh enzim glukosa oksidase. Jadi enzim glukosa oksidase ini spesifik, dia hanya mengoksidasi glukosa saja dan sangat akurat, ya, hasilnya. Jadi kita lebih menyukai menggunakan metode enzimatik, yaitu menggunakan enzim glukosa oksidase. Dia akan mengubah glukosa menjadi asam glukonat dan H2O2 atau peroksida dan akan membentuk zat berwarna. Ya, jadi prinsip percobaannya adalah kita menggunakan enzim glukosa oksidase untuk mengubah glukosa ditambahkan dengan air, ya, dia akan menjadi asam glukonat dan H2O2. Nah, kemudian H2O2 ini sebagai hasil samping dari reaksi oksidasi dari glukosa, dia akan bereaksi dengan zat yang namanya 4-aminopenazon. Nah, zat 4-aminopenazon ini pada awalnya dia tidak berwarna. 4-aminopenazon ini tidak berwarna. Nah, tetapi dengan reaksi bersama dengan H2O2 dan fenol, nah ini akan membentuk senyawa baru yang namanya 4-P-benzoquinone, monoiminopenazon, ya. Nah, jadi 4-aminopenazon ini setelah ditambahkan fenol dan H2O2, dia akan menjadi zat baru, ya, senyawa baru yang namanya 4-P-benzoquinone monoiminopenazon yang dia akan berwarna merah, ya. Nah, jadi ini yang kita mengukur secara tidak langsung, ya. Jadi kadar glukosa itu dapat diukur secara tidak langsung dengan mengukur zat yang dihasilkan ini, ya. Zat ini dihasilkan dari dihasilkannya H2O2 pada proses oksidasi dengan bantuan enzim glukosa oksidase, ya. Jadi saya ulangi, jadi glukosa ditambahkan H2O dengan bantuan enzim glukosa oksidase akan diubah menjadi asam glukonat dan H2O2. Nah, kemudian H2O2 yang dihasilkan ini dia akan bereaksi dengan 4-aminopenazon, zat yang tidak berwarna sebelumnya, ditambahkan dengan fenol, maka dia akan membentuk zat baru yang berwarna merah. Ya, nama kimianya 4-P-benzoquinone monoiminopenazon. Nah, dengan semakin banyaknya atau semakin pekatnya warna merah, berarti kadar glukosanya ini semakin tinggi, kadar glukosa darah. Ya, jadi glukosa darah ini kita ambil dari tetesan darah. Ya, jadi darahnya yang kita ambil berapa mililiter, ya. Nah, jadi tujuan percobaan kita ini adalah untuk menentukan kadar glukosa darah secara enzimatis dengan metode Trinder glukosa oksidase dan PAP, ya.
PAP itu tadi monoaminopenazon ya. Nah, bahan-bahannya kita memerlukan dalam praktikum ini adalah memerlukan reagen warna glukosa oksidase PAP. Nah, glukosa oksidase ini PAP ini sudah mengandung bahan-bahan ini tadi ya. Jadi sudah mengandung enzim glukosa oksidase, kemudian fenol dan 4 aminopenazon. Ya. Nah, jadi reagen yang kita gunakan tadi, GOD PAP tadi sudah mengandung enzim GOD glukosa oksidase, kemudian mengandung 4 aminopenazon dan fenol. Ya. Itu yang namanya reagennya tadi, ya. Reagen warna glukosa oksidase tadi mengandung enzim glukosa oksidase, fenol dan 4 aminopenazon tadi. Nah, ini ya. Jadi dia mengandung glukosa oksidase sekitar 15 kilounit ya. Kemudian amino antipirin ya. Kemudian fenol, ada baper fosfatnya juga. Nah, kemudian kita perlukan larutan standar glukosa 100 mg per desiliter. Nah, jadi kita membuat larutan glukosa standar. Ya, larutan glukosa ini kita buat dengan melarutkan 100 mg glukosa ya di dalam sampai menjadi 100 100 ml ya. 100 ml atau 1 desiliter itu ya 1 liter air ya. Jadi melarutkan 100 mg glukosa dalam 1 liter air. Kemudian kita juga memerlukan serum atau plasma darah. Nah, serum ini kita dapatkan dari darah pasien. Kemudian kita lakukan sentrifugasi sehingga didapatkan plasma atau serumnya. Jangan menggunakan ini ya, darah yang penuh, whole blood. Jangan gunakan darah yang semuanya, tetapi yang kita perlukan adalah serum atau plasma. Kemudian juga kita membutuhkan aquades ya. Nah, kemudian kita melakukan pengukuran terhadap blanko. Jadi setiap seri pemeriksaan hanya diperlukan 1 standar dan 1 blanko. Prosedurnya, jadi 3 ml darah dengan antikoagulan, ini sudah kita ambil darahnya dari pasien, kemudian kita pusingkan selama 10 menit diputar dengan kecepatan 2000 rpm, akan tampak plasma yang terpisah dari sel-sel darahnya. Jadi nanti akan ada sekitar 3 lapisan. Ya, lapisan pertama itu kuning ke bening kekuningan. Nah, itu yang disebut dengan plasma darah. Kemudian yang di tengah tipis lapisannya putih, itu bavipot, itu tidak diambil, itu mengandung sel darah putih. Kemudian lapisan di bawahnya itu berwarna merah, itu sel-sel darah merahnya. Nah, kita ambil lapisan yang paling atas setelah diputar tadi yang berwarna jernih kekuningan tadi. Nah, kemudian di sini tidak lakukan deproteinisasi, jadi tidak dilakukan pemisahan protein. Jadi proteinnya kan tidak mengganggu dalam kondisi ini, ya. Jadi enzim glukosa oksidase spesifik, dia hanya melakukan oksidasi pada glukosa saja, sedangkan protein tidak mengganggu dalam prosesnya, ya. Kemudian pipet ke dalam tabung kuvet. Nah, kita sediakan ini ada tiga ini ya, ada 3 tabung ya yang akan kita lakukan pemisahan spektrofotometer. Nah, tabung pertama disebut dengan blanko. Nah, tabung blanko ini kita isi dengan 10 mikroliter aquades, kemudian 100 mikroliter zat warna tadi, GOD PAP tadi, reagennya ya. Kemudian tabung kedua itu tabung standar. Kita mengisi standar tadi yang kita sudah buat dari 100 mg larutan glukosa ya. Kemudian kita larutkan dalam 1 liter air ya. Nah, ini kita ambil 10 mikroliter, sedikit saja kita ambil, kemudian kita berikan zat warna GOD 10 mikroliter. Ya, kemudian sampelnya tadi yang sudah kita putar tadi darahnya, kita ambil plasmanya 10 mikroliter, kemudian kita tambahkan reagen GOD 100 mikroliter. Nah, jadi untuk masing-masing tabung ini kita memerlukan 100 mikroliter zat warna tadi, ya. Kemudian untuk sampelnya cuma butuh 10 mikroliter saja. Sampel yang kita buat adalah blanko, ya. Blanko ini kosong, jadi tidak mengandung. Ini adalah cairan yang tidak mengandung glukosa sama sekali, ya. Kemudian standar ini cairan yang mengandung 100,5
konsentrasinya 100 mg per desiliter. Kita ambil 10 mikroliter. Kemudian sampel ini adalah plasma darah yang kita ambil dari darah pasien tadi, ya. Nah, kemudian campurkan isi masing-masing tabung kuvert, kemudian dikocok, ya, kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 5 menit. Nah, jadi kita taruh di dalam inkubator, ya, atau di dalam water bath. Jadi yang bersuhu 37 derajat Celcius selama 5 menit. Nah, kemudian setelah itu biarkan dalam suhu kamar selama 20 sampai 25 menit. Jangan kita taruh di matahari langsung, ya, karena akan merusak reaksinya. Jadi setelah diisi masing-masing tadi, ya, ada 3 tabung, blanko, standar, dan sampel. Tabung blanko kita isi Aquades 10 mikroliter, ditambahkan 100 mikroliter dari reagen. Kemudian tabung standar kita tambahkan larutan standar yang mengandung 100 mg per desiliter glukosa. Nah, kemudian kita tambahkan ini ya, 100 mikroliter dari pewarna. Kemudian yang sampel tadi, dari darah pasien kita ambil 10 mikroliter untuk plasmanya, kemudian dicampurkan zat pewarna. Nah, kemudian tadi diinkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius selama 5 menit, ya, di inkubator atau di dalam water bath. Nah, kemudian setelah itu kita diamkan selama 20 sampai 25 menit. Nah, kemudian dilakukan pembacaan observasi sampel. Jadi kita menggunakan alat yang namanya spektrofotometer. Nah, dalam spektrofotometer ini ada pemancar sinar yang sinar ini ultraviolet, ya. Kemudian sinar tersebut akan dilewatkan dengan sampel kita. Nah, kemudian di dalam sampel itu, ya, sinar sebagian itu akan diserap oleh sampel kita, sebagian akan diteruskan. Nah, semakin tinggi konsentrasi glukosanya, ya, maka sinar yang diserap akan semakin banyak, ya. Jadi kita akan mengukur tersebut sampel tersebut pada panjang gelombang 546 nanometer, ya. Sebentar saya kasih dulu yang namanya spektrofotometer, ya, biar kalian ngerti, ya. Nah, ini alat yang namanya spektrofotometer, ya. Jadi alat ini adalah alat yang kita gunakan untuk mengukur kadar suatu zat di dalam cairan, ya. Nah, jadi alat ini menghasilkan sinar yang dengan panjang spektrum yang bisa kita atur panjang gelombangnya, ya, bisa 450 sampai 600-an nanometer panjang gelombangnya. 280 juga bisa, ya. Nah, jadi kita bisa ukur panjang gelombangnya. Nah, alat ini mengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsikan. Ya, jadi ya. Nah, jadi prinsip kerjanya seperti ini, spektrofotometer. Jadi ada sumber cahaya, ya. Nah, kemudian sumber cahaya ini akan dilewatkan ke monokromator. Nah, monokromator ini kita atur ininya, ya, spektrum cahayanya. Nah, kemudian akan disesuaikan panjang gelombang berapa yang kita butuhkan. Nah, kemudian hanya cahaya dengan panjang gelombang yang kita butuhkan, yang kita setel, itu yang akan dikeluarkan. Nah, kemudian cahaya ini akan melewati sampel kita, ya, akan melewati sampel kita yang berada dalam tabung, ya. Nah, kemudian sampel ini sebagian cahaya akan diserap oleh sampel, sedangkan sebagian cahaya lain akan diteruskan, ya, ke dalam alat yang namanya fotosensor, ya.
Nah, kemudian alat fotosensor ini akan menerima cahaya yang masih bisa menembus sampel kita. Ya. Nah, banyaknya cahaya yang diserap ini berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Semakin tinggi konsentrasi larutannya, dalam hal ini kita mengukur tadi ya warna yang disebabkan oleh glukosa yang dioksidasi oleh enzim BOD menghasilkan H2O, kemudian H2O tadi H2O2 tadi akan bereaksi dengan para aminofenol tadi membentuk warna ya. Nah, warna itu akan mencerminkan konsentrasinya. Ya, semakin pekat, semakin tinggi konsentrasi itu tadi glukosa tadi. Nah, semakin tinggi konsentrasi, maka warna yang cahaya yang lewat akan semakin sedikit. Jadi yang diteruskan itu semakin sedikit, banyak diserap. Nah, nanti dia akan diterima cahaya yang diserap itu akan diterima ya oleh foto reseptor ini di sini. Kemudian akan diamplifikasikan, dikuantifikasikan, dijumlahkan berapa jumlahnya. Ya, serapannya itu. Ya, serapan yang normal itu antara 0,1 ya 0,2 lah, 0,2 sampai 0,8 serapan normal itu. Ya, kalau dia di atas 0,8 berarti cairannya terlalu pekat, harus diencerkan. Nggak boleh dia serapannya di atas 0,8 biasanya. Jadi harus di bawah 0,8. Kalau di bawah 0,8 berarti dia sudah bagus, cairannya sudah bisa dihitung. Tapi kalau 0,9 atau 0,95 itu berarti terlalu pekat, sampelnya harus diencerkan. Ya, kemudian akan diterima oleh pengukur berapa serapannya, ya 0,5, 0,6 atau 0,7 serapannya. Nah, kemudian baru kita bisa mendapatkan angka serapan, ya angka serapan. Itu prinsip spektrofotometer. Kemudian kita kembali lagi tadi ke sini ya. Tadi udah sampai mana? Sampai sini ya. Nah, jadi setelah kita inkubasi tadi selama 25 menit di suhu 37, kemudian di suhu 20 sampai 25 dengan dihindari sinar matahari langsung, kemudian masing-masing tadi 3 sampel tadi kita ukur dalam alat tadi yang namanya spektrofotometer dengan panjang gelombang 546. Nah, 546 ini sesuai dengan angka serapan untuk ini Dek ya, untuk ini 4 amino benzoquinon monoaminopenazon berwarna merah. Nah, ini ternyata maksimalnya dia menyerap itu pada panjang gelombang 546 nanometer. Ini sudah diukur dari pabriknya. Ya, pabrik yang memproduksi dari reagentnya ini, ya. Nah, kemudian dihitung tadi. Nah, ya. Nah, cara menghitung konsentrasi gula adalah jumlah absorbansi sampel dibagi jumlah absorbansi standar dikali 100%. Ya. Nah, kita harus blankonya ini harus 0 nilainya. Karena ini kan aqueous, ya. Nah, blanko ini tidak boleh ada serapan. Jadi kalau dia blankonya itu ada serapan, berarti enzimnya rusak. Jadi nggak bisa dipakai. Jadi blankonya ini harus 0 nilainya, karena ini kan cuma aqueous saja, tidak mengandung glukosa sama sekali. Ya, jadi ini harus 0 nilai blankonya ini. Jangan sampai blankonya itu ada serapan. Ya. Nah, jadi yang diukur itu kalau blankonya sudah 0, ya sudah bagus, ya, jadi enzimnya itu berarti tidak rusak, maka kita akan ukur absorbansi sampel per absorbansi standar dikali 100 mg per desiliter, kadar standarnya. Ya, jadi misalkan sampelnya tadi kita dapatkan absorbansinya 0,5, ya, sedangkan standarnya dia 0,7, ya. Jadi 0,5 dibagi 0,7 dikali 100, ya. Dapatnya sekitar 500 bagi 7 berarti 71 mg per desiliter kadarnya tadi. Ya, atau bisa juga kita
lakukan dengan dengan satuan mol per desiliter. Kalau normalnya 5,5 mol per desiliter, ya. Ini kadar standarnya. Dari 100 mg tadi, ini sama dengan 5,5 milimol per desiliter. Jadi absorbansi sampel dibagi absorbansi standar dikali 5,5 milimol per desiliter. Nah, ini nilai referensi normalnya. Lalu gula darah puasa itu 70 sampai 100, ya ini normal. Kalau lebih dari 126 mg per desiliter, ya, berarti dia adalah kadar gula darahnya tinggi, ya. Nah, kemudian kalau glukosa darah puasa, ya, ini ya tadi ya 770 sampai 100 itu normal. Kalau lebih dari 126 berarti dia tinggi. Kemudian glukosa 2 jam setelah puasa itu harus kurang dari 140, ya. Kemudian gula darah sewaktu itu kurang dari 180. Nah, dikatakan diabetes mellitus kalau gula darah puasanya lebih dari 126 atau gula darah sewaktunya lebih dari 200 mg per desiliter. Nah, catatan, dengan cara ini kadar glukosa darah dapat diukur linier sampai dengan 600 mg per desiliter. Ya, nah jika kadar glukosa darah lebih dari 600, ini diencerkan banyak 3 kali dulu, karena serapannya tadi akan lebih dari 0,8 serapannya. Jadi kita harus encerkan kalau dia serapannya lebih dari 0,8. Dan hasil ini tidak dipengaruhi oleh kreatinin, fruktosa, galaktosa, ya, gula-gula yang lain, karena enzim glukosa oksidase hanya mereduksi glukosa saja. Dia tidak mereduksi gula-gula yang lain. Ya. Nah, ini catatan bilirubin sampai kadar 10 mg per 100 ml tidak mempengaruhi hasil pemeriksaan. Ya. Nah, tetapi adanya kandungan tinggi asam askorbat atau vitamin C ini dapat membuat pemeriksaan menjadi lebih rendah hasilnya. Nah, warna yang terbentuk stabil selama 1 jam. Jadi kita harus periksa dalam waktu 1 jam setelah dilakukan inkubasi tadi. Ya, jadi 1 jam itu warna itu masih stabil. Lewat dari 1 jam, dia warnanya akan terurai. Jadi tidak akurat lagi pemeriksaan yang dilakukan lebih dari 1 jam. Ya, ini adalah metode pemeriksaan gula darah ya dengan metode glukosa oksidase PAP. Jadi kita perlukan tadi kita memerlukan alat dan bahan ya. Jadi bahannya tadi reagennya, kemudian larutan glukosa standar, serum atau plasma Aquades, dan spektrofotometer dengan panjang gelombang 546 nanometer. Ya. Nah, sampai sini ada yang mau tanya, silakan deh. Mestinya kita praktikumnya di lab ya, tetapi karena COVID, jadi kita praktikum kering saja. Ada yang mau bertanya, silakan. Pak. Ya, silakan. Kenapa sih kalau orang yang kena diabetes itu lukanya lama banget keringnya? Iya, karena untuk penyembuhan luka, ya itu kan butuh protein-protein yang diperlukan untuk penyembuhan luka. Ya, misalkan kalau berdarah kita perlu yang namanya protein-protein untuk pembekuan darah seperti protrombin tadi. Ya, nah kemudian untuk mencegah infeksi kita butuh sel-sel darah putih leukosit ya untuk mengenali mikroorganisme dan membunuhnya. Ya, kemudian penyembuhan luka juga memerlukan tumor nekrosis faktor ya. Jadi faktor-faktor atau protein-protein yang mempercepat penyembuhan luka. Nah, pada kondisi diabetes mellitus, proteinnya itu dia mengalami glikosilasi. Jadi dia diikat oleh glukosa yang berlebihan. Sehingga proteinnya itu akan mengalami denaturasi atau kehilangan fungsinya sedikit ya, kehilangan fungsi. Nah, jadi faktor-faktor penyembuhan luka, faktor-faktor pembekuan darah, kemudian kinerja dari sel-sel imun ya, leukosit itu akan menurun. Nah, sehingga faktor-faktor tersebut yang dia menurun itu akan memperlama penyembuhan luka. Jadi kalau orang normal luka itu ya 4 hari 5 hari sudah sembuh, sudah mengering ya. Nah, tetapi kalau kadar gula darah tinggi ya maka faktor-faktor yang bisa mempengaruhi penyembuhan luka itu akan terganggu.
ya bahkan lukanya bisa mengalami komplikasi, bisa mengalami infeksi, ya, dia lambat sembuh, bahkan bisa meluas lukanya, membusuk menjadi yang disebut dengan nekrosis. Nah, itu karena banyak faktor-faktor, ya, faktor-faktor sel imun, ya, kemudian protein-protein yang mendukung penyembuhan luka itu mengalami glikosilasi pada proteinnya sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya secara baik. Begitu Citra? Mengerti nggak Citra? Iya, Pak. Kasih. Nah, jadi penting sekali Citra ya untuk pasien yang mengalami diabetes mellitus untuk menjaga kadar gula darahnya tetap normal sehingga tubuhnya tidak mengalami glikosilasi, ya, tidak mengalami gangguan akibat kelebihan dari glukosa. Jadi diabetes mellitus itu tidak bisa sembuh sebenarnya, ya. Jadi terus-menerus harus dikontrol dengan obat dan diet. Nah, tapi kadar gulanya bisa kita pertahankan sampai normal. Jadi harus dibantu dengan diet, jadi rendah glukosa, rendah gula, kemudian makan obat anti diabetik oral atau disuntik dengan insulin. Begitu Citra ya? Bagaimana Cit? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Ada lagi yang mau tanya silakan. Pak, izin bertanya. Ya, Hidayatul. Kan ya Pak, kalau tadi kan diabetes yang tadi itu yang dibahas itu kan kata Bapak nggak bisa sembuh nih ya. Iya. Itu cara kita biar, kan kadang kita puasa, itu kan pasti Ya. kekurangan gula gitu ya Pak. Ya. Itu gimana sih Pak cara kita mengukurnya ketika kita buka puasa? Kan kadang karena saking kita hausnya gitu ya Pak, Ya. pengen minum yang manis-manis, kadang nyampe berlebihan itu, Ya. gimana cara kita mengukurnya biar itu jadi stabil gitu Pak? Ya, jangan minum glukosa. Ya, pada orang diabetes itu glukosanya terganggu untuk masuk ke dalam sel. Ya. Jadi kita jangan makan banyak glukosa yang berlebihan. Ya. Nah, jadi bisa diganti dengan pemanis buatan yang tidak mengandung glukosa, ya. Jadi yang kalorinya rendah, atau diganti dengan gula lain fruktosa misalkan. Fruktosa itu kan dia tidak masuknya bukan lewat glukosa transporter ke dalam sel. Jadi yang dipindahkan oleh glukosa transporter itu cuma glukosa, sedangkan fruktosa punya transporter sendiri. Ya, jadi kalau glukosa dia bisa masuk ke sel tanpa perlu glukosa transporter 4 yang memerlukan insulin. Ya, nah pada diabetes mellitus tipe 2 yang terganggu itu adalah resistensi pada reseptor insulinnya, sehingga glukosa darah itu akan tetap tinggi karena tidak bisa dimasukkan ke dalam otot rangka glukosanya, sehingga glukosanya akan banyak di darah, di dalam peredaran darah. Ya, nah jadi orang-orang yang mengalami diabetes mellitus harus diet rendah gula, terutama rendah glukosa. Jadi kalau dia ingin sensasi manis, rasa manis, bisa diganti dengan pemanis buatan, ya seperti sakarin, ya merek-merek itulah, Tropicana Slim, ya. Jadi mendapatkan rasa manis, tapi dia tidak mengandung glukosa. Karena glukosa yang tinggi di dalam darahnya juga nggak bisa masuk ke dalam selnya, ya. Nah, resistensi dari insulin ini bisa dikurangi dengan cara olahraga, ya. Kemudian berzikir, tenang, ya itu akan meningkatkan resistensi insulin. Nah, jadi orang-orang yang kena diabetes mellitus harus banyak berzikir, olahraga teratur, dihindari makanan yang banyak mengandung glukosa atau gula yang sederhana, dikurangin. Jadi diganti makanannya yang karbohidrat kompleks, ya seperti nasi merah, beras merah, ya. Kemudian sayur-sayuran, ya harus banyak makan seperti itu. Kalau ingin rasa manis, boleh dari buah-buahan, boleh. Buah-buahan itu fruktosa, banyak mengandung fruktosa, bukan glukosa. Glukosa itu banyak pada tepung-tepungan, ya, roti, kue-kue, minuman manis, ya, apalagi lapis legit itu tinggi sekali gulanya, ya, nggak boleh makan kue-kue. Begitu Hidayatul. Ya Pak, terima kasih. Ada lagi yang mau tanya, silakan. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau tanya, ya
Jadi mudah-mudahan praktikumnya udah jelas. Ya, nanti saya akan share slide dan videonya, rekamannya ya.